Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak, kembali lagi kita berjumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya, yaitu di tema 6, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini, anak-anak diharapkan yang pertama dapat mengetahui tentang perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengetahui tentang pola lantai. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Pada kesempatan kali ini, yang pertama, kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, seperti yang anak-anak tahu bahwa perpindahan kalor atau panas secara konveksi ini berarti perpindahan kalor atau panas yang disertai zat perantaranya. Nah, biasanya perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada benda cair atau benda gas. Nah, bagaimana ya contohnya perpindahan panas secara konveksi? Nah, perpindahan panas secara konveksi ini dapat diumpamakan saat anak-anak memindahkan sebuah buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saat memindahkan buku ini anak-anak, tentu badan anak-anak akan ikut berpindah. Nah, itukah umpama dari perpindahan kalor secara konveksi, yaitu zat perantara atau anak-anak ikut berpindah dengan panas atau buku tersebut. Nah, contoh lain dari perpindahan kalor secara konveksi adalah saat anak-anak memasak air. Nah, saat anak-anak memasak air, maka air yang sudah panas ini akan menjadi ringan, kemudian akan berpindah ke atas. Nah, air yang di atas akan berpindah ke bawah, terus seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari perpindahan panas secara konveksi. Contoh lain dari perpindahan panas secara konveksi ini adalah angin darat dan angin laut. Nah, anak-anak, angin darat ini terjadi pada malam hari saat udara di darat lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga anak-anak, udara di laut akan naik dan digantikan oleh udara yang di darat. Contoh lainnya yaitu pada angin laut. Nah, pada angin laut ini terjadi pada siang hari saat udara di darat jauh lebih panas daripada udara di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan digantikan oleh udara yang ada di laut. Nah, anak-anak, angin darat ini digunakan oleh nelayan untuk berlayar di malam hari. Sedangkan angin laut ini digunakan nelayan untuk kembali ke daratan ketika pagi. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi, kali ini kita akan belajar tentang pola lantai. Nah, anak-anak, pola lantai ini adalah bentuk atau formasi yang dibuat penari saat melakukan tarian. Anak-anak, pola lantai ini merupakan garis yang dilalui oleh penari pada saat menari. Nah, anak-anak, pola lantai ini terjadi pada tarian tunggal, berpasangan, ataupun tarian berkelompok. Nah, pada dasarnya pola lantai ini ada dua jenis, yaitu ada pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai pada garis lurus ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa pola lantai, yaitu ada pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, dan pola lantai diagonal. Nah, selain itu juga dikembangkan lagi menjadi pola lantai yang zigzag, pola lantai segi 5, dan pola lantai segi 6. Anak-anak, selain pola lantai garis lurus juga ada pola lantai garis lengkung. Nah, dalam pola lantai garis lengkung ini juga dikembangkan menjadi beberapa. Ada pola lantai lingkaran, pola lantai 8, pola lantai garis lengkung ke depan, dan pola lantai garis lengkung ke belakang. Nah, anak-anak, contoh beberapa tarian yang menggunakan pola lantai adalah tari kuda lumping, tari jaipong, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran hari ini tentang konveksi
dan pola lantai. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai zat perantara. Biasanya konveksi ini terjadi pada benda cair ataupun gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi adalah saat kita merebus air hingga mendidih pada angin darat ataupun angin laut. Nah, sedangkan pola lantai ini anak-anak merupakan bagian dalam tarian yang menunjukkan formasi atau bentuk tarian. Nah, pola lantai ini dibagi dua. Ada pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung yang kemudian akan berkembang lagi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.